Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi SEMSM selaku dosen pengampu pengantar manajemen. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi BCG metrik dan analisis contohnya. Next. Nah, di sini ada anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ferdiansyah, Nabila Resia Isnaini, Patricia Putri, Pratiwi Wulandari, Seli Agustin, Siti Raihani, Rifki Yusuf, dan Rizky Sahrul Rajab. Selanjutnya kita masuk ke materi BCG Matrix. Nah, apa sih metrik BCG itu? Nah, BCG metrik ini adalah metrik yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970-an. Nah, ini adalah metrik yang membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya dan menghasilkan 4 komponen kuadran, yaitu terdiri dari cash cow, stars, question marks, dan dogs. Produk dapat dikategorikan dalam salah satu kuadran dan strategi untuk produk ini diputuskan dengan tepat. Analisis ini sebenarnya membantu dalam memutuskan entitas mana dalam portofolio bisnis yang benar-benar menguntungkan, mana yang tidak berguna, mana yang harus dikonsentrasikan, dan mana yang memberi keunggulan kompetitif atas yang lain. Next. Selanjutnya question mark yang terletak di kuadran 1. Question mark atau tanda tanya dengan tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi memiliki pangsa pasar yang rendah, sehingga penghasilan yang didapat biasanya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pasar produk ini dipertanyakan apakah akan bertahan lama atau akan menurun. Kuadran ini biasanya dialami oleh produk-produk yang baru dikeluarkan karena market interest-nya tinggi, tetapi penjualannya masih sedikit. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada alasan mengapa pangsa pasar rendah. Nah, pangsa pasar yang rendah ini dapat terjadi karena perusahaan tidak memiliki daya saing. Misalnya produk tersebut sudah diluncurkan oleh perusahaan tertentu, tetapi masih belum mampu mendominasi pasar. Penyebabnya mungkin berasal dari yang pertama, fitur produk yang kurang menarik. Biasanya disebabkan lemahnya riset dan pengembangan. Yang kedua, harga lebih mahal daripada pesaing karena skala ekonomi yang rendah. Yang ketiga, kualitas produk buruk, misalnya karena pengendalian kualitas yang jelek. Yang keempat, layanan pendukung buruk, misalnya perusahaan tidak memiliki layanan keluhan pelanggan. Yang terakhir, biaya peralihan yang mahal dan pelanggan lebih loyal ke produk pesaing. Selanjutnya itu ada contoh dari question mark, yaitu produksi komputer di tengah banyaknya produksi smartphone, laptop. Jadi komputer itu kan masih merupakan produk dengan pangsa pasar yang bagus dan kemungkinan akan berkembang. Tapi kita tidak tahu sampai kapan pertumbuhan itu akan berlanjut. Inovasi lain di masa mendatang seperti inovasi laptop dan juga smartphone mungkin akan mematikan produksi komputer. Komputer mungkin kehilangan minat pelanggan dan mungkin tingkat pertumbuhan akan turun hingga akhirnya akan menjadi dog. Di sisi lain, komputer tersebut mungkin dapat meningkatkan minat pelanggan, sehingga produk tersebut menjadi produk dengan yang tinggi. Dari sini, produk dapat berkembang menjadi cash cow karena memiliki persaingan yang lebih rendah dan pangsa pasar yang tinggi. Selanjutnya, boleh di next. Kemudian ada strategi untuk strategi utama adalah build, yaitu membangun dan memperkuat posisi pasar hingga mencapai kuadran star atau cash cow. Perusahaan harus berpikir keras untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Mereka harus merangsang penjualan volume melalui opsi seperti yang pertama, belanja iklan yang lebih besar. Ini bisa menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang produk perusahaan dan menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Yang kedua, menetapkan harga yang rendah. Misalnya melalui penetapan harga penetrasi. Perusahaan mengharapkan lebih banyak konsumen yang sadar harga untuk membeli produk. Yang ketiga, mendorong loyalitas pelanggan. Dengan begitu, mempertahankan tingkat penjualan saat ini. Yang keempat, menyempurnakan fitur produk. Selera dan preferensi konsumen adalah dinamis. Jadi hal ini dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan penawarannya. Yang kelima, memperbaiki produk melalui adanya fitur untuk
ulasan terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kategori bintang atau stars. Nah, kategori ini berada pada bisnis kuadran kedua. Nah, bintang atau stars ini dideskripsikan sebagai kategori yang dimana produk atau unit bisnis dengan tingkat pangsa pasar yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sehingga pada kategori stars dapat menghasilkan persaingan yang tinggi. Lalu adapun produk atau bisnis yang berada pada kategori stars umumnya adalah produk monopoli, produk yang memiliki inovasi, dan produk yang memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan dengan para kompetitornya. Contohnya itu adalah minuman boba brown sugar ketika pertama kali keluar di Indonesia. Next. Nah, jadi sesuai yang tadi dijelaskan, kalau kategori stars itu mempunyai persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, pemilik bisnis harus mempunyai strategi demi mempertahankan keunggulan bisnisnya dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, adapun strategi untuk kategori bintang, yaitu pemilik bisnis dapat melakukan integrasi maju mundur dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan melakukan investasi yang signifikan. Lalu, jika strategi-strategi yang tadi disebutkan berhasil dilakukan, maka kategori bintang akan berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cow. Karena biasanya dalam jangka panjang pemilik bisnis yang berada di kategori stars ingin merubah posisinya menjadi kategori cash cow. Lalu, karena pada kategori cash cow dia menghasilkan uang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk mempertahankan bisnis. Dan lebih sedikit juga uang yang diinvestasikan kembali pada bisnis itu. Lalu, kelebihan uang yang diperoleh dari cash cow dapat digunakan untuk berinvestasi di bisnis dengan kategori stars. Lalu, uang yang diperoleh dari cash cow juga bisa diinvestasikan ulang di bisnis question mark atau tanda tanya, jika ada peluang untuk menjadi bisnis dengan kategori bintang. Lalu, jika strategi yang dilakukan gagal, maka kategori bintang akan berubah menjadi kategori anjing atau dog. Karena perusahaan kalah bersaing, pangsa pasar turun, dan pesaing merebut posisi pemimpin pasar. Lalu pada saat yang bersamaan, tingkat pertumbuhan pasar juga rendah karena telah mencapai tahap yang matang. Jika berada di situasi ini, upaya untuk merebut kembali posisi stars lebih sulit karena membutuhkan lebih banyak sumber daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu ada sapi perah atau cash cow. Cash cow sendiri yaitu pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya rendah atau paling menguntungkan. Cash cow adalah produk dengan ROI yang signifikan tetapi beroperasi di pasar yang matang yang tidak memiliki inovasi dan pertumbuhan. Kenapa disebut sapi perah? Karena menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkannya. Next. Yang termasuk dalam kategori cash cow atau sapi merah adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar. Pendapatan yang didapat pada tingkat cash cow biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Jadi untuk perusahaan manapun, cash cow adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit, tetapi pada saat yang sama memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, karena kelebihan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain seperti stars, question marks, atau dogs. Selanjutnya ada strategi dari cash cow. Cash cow adalah yang paling stabil untuk bisnis apapun, dan karenanya strateginya umumnya mencakup retensi pangsa pasar. Karena pasar tidak berkembang, akuisisi berkurang, dan retensi pelanggan tinggi. Dengan demikian, program kepuasan pelanggan, program loyalitas, dan metode promosi lainnya membentuk inti dari rencana pemasaran produk cash cow atau SBU, yaitu strategi business unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada anjing atau dog. Divisi kuadrat keempat, yaitu produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah
dan tingkat pertumbuhannya yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuangan yang sangat rendah, bahkan harus menderita kerugian. Next. Produk atau bisnis unit kategori DOX ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu manajemen dan sebagaimana besar sumber daya perusahaan. Ketika sebuah divisi menjadi anjing, treatment-nya tuh dapat menjadi strategi yang terbaik yang dapat dijalankan karena banyak anjing yang mencuat kembali setelah pemangkasan biaya dan aset besar-besaran menjadi bisnis yang mampu bertahan dan menguntungkan. Jadi di sini bisnis yang harus diambil keputusan apakah mereka harus menginvestasikan produk ini atau mereka dapat memperbaikinya dan dengan demikian membuatnya dapat dijual kembali yang selanjutnya akan meningkatkan pangsa pasar produk tersebut. Next. Selanjutnya ada strategi DOX atau anjing. Bergantung pada jumlah uang tunai yang telah diinvestasikan produk ini, perusahaan dapat diinvestasikan produk sama sekali atau mengubah produk melalui rebranding atau inovasi atau penambahan fitur dan lain-lain. Namun penggerakan DOX menuju start atau cash cow sangat sulit. Itu hanya dapat dipindahkan ke wilayah question mark, di mana lagi masa depan produk tidak diketahui. Jadi dalam kasus produk DOX ini strategi yang digunakan yaitu strategi divestasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya ada 4 strategi dalam BCG Matrix. Yang pertama itu ada mengembangkan. Dengan meningkatkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa, sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Contohnya yaitu mendorong question mark menjadi start, dan akhirnya menjadi cash cow. Yang kedua itu mempertahankan. Perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Contohnya memegang start sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga Anda bisa memenangkan persaingan dan memindahkan start menjadi cash cow. Yang ketiga, panen. Paling baik diamati dalam skenario cash cow, di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang keempat itu, dan terakhir ada divestasi, di mana yang paling baik diamati dalam kasus produk kuadrat DOX yang umumnya divestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian ada cara membuat matriks BCG. Sebelum menerapkan BCG matriks, pekerja harus mampu menentukan pasar produknya secara akurat. Karena jika dalam penentuan pasar sudah salah, maka akan menyebabkan posisi portofolio yang salah dan klasifikasi produk yang buruk. Jadi kalau sudah ditentukan klasifikasi produk yang tepat, maka langkah dalam penerapan BCG matrix adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama mengukur tingkat pertumbuhan pasar atau market growth, yang kedua itu mengukur pangsa pasar relatif atau relatif market share, dan yang ketiga membuat matriks BCG. Next. Yang pertama, mengukur tingkat pertumbuhan pasar atau market growth. Tingkat pertumbuhan pasar atau TPP atau market growth dapat ditemukan dengan cara menghitung laju pendapatan rata-rata perusahaan. Tingkat pertumbuhan pasar ini diukur dalam bentuk persentase. Berikut di bawah adalah rumus TPP, yaitu TPP sama dengan VPN dikurang VPN-1 per VPN-1 dikali 100%. Dengan keterangan yaitu TPP tingkat pertumbuhan pasar, VPN adalah volume penjualan tahun akhir, VPN-1 adalah volume penjualan tahun sebelumnya. Next.
Yang kedua, mengukur pangsa pasar relatif atau relative market share. Pangsa pasar relatif (PPR) digunakan untuk membandingkan penjualan produk perusahaan yang dimiliki dengan pesaing terbesar yang menjual produk sama. Berikut adalah rumus menghitung PPR. PPR sama dengan VPN per VPN dengan keterangan sebagai PPR adalah pangsa pasar relatif, VPN merupakan volume penjualan tahun terakhir, VPN adalah volume penjualan tahun terakhir pesaing. Next. Yang ketiga, membuat matriks BCG. Dari hasil perhitungan TPP dan PPR di atas, selanjutnya dapat dibuat matriks BCG dengan cara memasukkannya ke dalam matriks BCG untuk menentukan pada kuadran mana posisi perusahaan berada. Posisi pengklasifikasian kuadrannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, stars atau bintang, yaitu pada kuadran ini perusahaan memiliki peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber keuntungan bagi perusahaan. Next. Sebelumnya. Yang kedua ada cash cow atau sapi perah, yaitu pada kuadran ini menunjukkan posisi perusahaan seperti sapi perah karena menghasilkan arus kas lebih tinggi daripada yang dibutuhkannya. Yang ketiga itu question mark atau tanda tanya, yaitu pada kuadran ini menunjukkan posisi perusahaan mempunyai pangsa pasar yang kecil dalam suatu pasar yang tumbuh cepat. Yang keempat dogs, yaitu posisi kuadran ini menunjukkan bahwa produk-produk perusahaan yang dijual memiliki pangsa pasar relatif rendah atau tidak tumbuh. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya analisis contoh matriks BCG. Di sini kelompok kami mengambil judul penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor pada tahun 2012 dan 2013. Oke, di sini ada data tingkat pertumbuhan pasar penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor. Nah, di sini ada data dari Honda di penjualan tahun 2012 sebesar 4.092.693 atau dengan market share 57,31%. Dan juga ada data dari Yamaha sebagai kompetitor terbesar dari Honda, yaitu penjualan tahun 2012-nya sebesar 2.433.354 dengan market share 34,07%. Lalu ada data dari Honda pada penjualan tahun 2013 sebesar 4.700.871 dengan market share 60,49%. Dan dari Yamaha sebesar 2.465.796 dengan market share 32,12%. Nah, dengan data ini kita bisa menghitung pertumbuhan pasar dengan rumus total penjualan 2013 dikurang total penjualan 2012 per total penjualan 2012 kali 100%. Nah, jadi datanya dimasukkan sehingga 4.700.871 dikurang 4.092.693 dibagi 4.092.693 dikali 100% dan kita mendapatkan hasil pertumbuhan pasarnya sebesar 14,86%. Lalu selanjutnya mencari pangsa pasar. Rumusnya adalah mencari pangsa pasar 2012, rumusnya dengan total penjualan Honda tahun 2012 dibagi total penjualan Yamaha sebagai kompetitor terbesar tahun 2012. Nah, jadi dimasukkan datanya 4.092.693 dibagi 2.433.354 sehingga dapat dihasilkan menjadi pangsa pasar 2012 sebesar 1,67 kali. Lalu pangsa pasar 2013 dengan rumus total penjualan Honda tahun 2013 per total penjualan Yamaha tahun 2013 kali. Dimasukkan datanya dan dapat dihasilkan sebesar 1,88 kali.
Lalu sehabis itu dimasukkan ke posisi matriks BCG, dan di sini pangsa pasar tahun 2012 yaitu sebesar 1,68 kali dengan pertumbuhan pasarnya 14,86% dan berada di posisi bintang atau star. Lalu di pangsa pasar tahun 2013 sebesar 1,88 kali dengan pertumbuhan pasar sama 14,86% dan berada di posisi bintang. Oke, kesimpulannya berdasarkan pada kedua matriks BCG, posisi PT Astra Honda Motor pada tahun 2012 dan tahun 2013 berada pada posisi star atau bintang yang menunjukkan bahwa PT AHM berada pada pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar tinggi karena pangsa pasar PT AHM pada tahun 2012 dan tahun 2013 mempunyai nilai pangsa relatifnya lebih besar dari 1. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.